Mari kita membacanya, Kisah Rasul pasal 4 ayat 23. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ini dulu. Apa yang dapat kita bisa mengerti sesudah mereka dilepaskan dari rumah tahanan ini, kembali mereka kepada teman-temannya. Itu tertulis dalam ayat 18 sebelumnya. Dikatakannya ayat 18, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Itu yang disampaikan Petrus sama Yohanes kepada teman-temannya yang didapatinya berkumpul di dalam rumahnya Markus di Yerusalem. Karena gedung gereja mereka juga belum ada. Ya, yang ada baru cuma bait Allah, dan mereka semuanya pendatang ke kota itu. Tinggal Markus yang tinggal di kota itu, dan dia menampung di mereka, dan ke rumahnya lah dia pergi. Iya, dari mana kita tahu itu? Nanti kamu baca saja pasal 12 dari Markus, dari Kisah Rasul ini. Nanti kan Petrus kembali lagi dipenjarakan. Jadi keluar dia dari penjara, pergi lagi dia ke rumah itu. Iya, itulah nanti pasal 12 ya. Jadi inilah tempat mereka itu berdoa. Itu waktu Petrus dilepaskan, dia gedor-gedor pintu. Oh, itu malaikatnya itu, kata orang. Ayat 15. Iya. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetok, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Disinilah rumahnya. Itu ayat 13 di atasnya. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Itu ayat 12 di atasnya. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi ayat 12 ya. Jadi pasal 12 ayat 12, disitulah tempat mereka ini berkumpul.
Grup satu di Bait Allah masih terus menolak, tapi grup yang sudah percaya tinggallah di rumah John Markus. Nompang mereka dikatakan di situ. Iya. Jadi mereka ini melaporkan apa yang sudah dikatakan oleh imam-imam. Ayat 24. Ini namanya berita ya, ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama. Jadi serentak mereka berdoa. Itu caranya berdoa. Jadi bukan satu-satu. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama. Jadi cara mereka berdoa rupanya serentak. Ya, mana tahu di antara kita ini senang juga serentak berdoa. Tetapi kalau nggak suka, bisa juga satu-satu orang berdoa, yang lain mendengarkannya. Jadi kalau metode orang ini serentak mereka bersama-sama berdoa, berseru. Jadi berdoa di sini adalah berseru, meminta pertolongan. Kalau berseru sama berdoa, ya bisa sama, bisa tidak sama. Tetapi Alkitab mengatakan mereka ini berseru. Jadi kalau sudah terbiasa kan berdoa, ganti saja sekali-sekali. Mari kita berseru. Iya, supaya perasaan kita bisa berbeda sedikit. Ya, asal berdoa katanya oke, gitu ya. Tapi kalau berseru menunjukkan apa? Serius gitu. Aki katanya kan, itu namanya kan berseru. Iya, tolong katanya. Itu namanya berseru. Tapi karena kita sudah orang rohani, kita pakai istilah apa? Berdoa. Tidak kita pakai istilah berseru. Tapi jemaat mula-mula dia pakainya istilahnya berserulah mereka bersama-sama kepada siapa? Iya, kepada Allah. Jadi kalau berseru itu harus jelas alamatnya, kepada Allah. Katanya, ya Tuhan. Jadi Allah mereka itu ialah ya Tuhan. Iya, itu perbedaannya ya. Mereka berseru kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi mereka berseru, ya Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menjadikan langit, dan yang menjadikan bumi, dan yang menjadikan laut, dan yang menjadikan segala isinya. Artinya itu apa? Ini kan pengakuan orang ini. Iya, pengakuan orang ini, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit. Jadi berkuasa, begitu kurang lebih ya. Iya, apapun bisa dibuatnya jadi. Karena Engkaulah yang menjadikan langit. Engkau juga yang menjadikan bumi. Engkau juga yang menjadikan laut dan segala isinya. Ke Tuhan yang itulah mereka berseru minta pertolongan, karena kedua saudaranya ini sudah melaporkan apa yang dikatakan oleh imam-imam dan tua-tua yang ada di Bait Allah, supaya mereka jangan lagi menceritakan nama Yesus kepada siapapun. Mereka mau stop, supaya berita tentang Tuhan mereka ini jangan disebarkan. Jadi kalau kamu tulis di situ, bisa juga apa pengakuan jemaat mula-mula. Karena kan kita sering juga, mari kita mengakukan pengakuan iman rasuli, begitu ya. Iya, tetapi jemaat mula-mula ini pengakuannya, Allah ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ke situ mereka ini berseru. Makanya boleh juga kita katakan, oh memang beda Pak berseru dengan berdoa. Iya. Ya, karena di sini berseru karena butuh pertolongan supaya nama Tuhan jangan di-stop. Baru ayat 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud. Jadi bagi mereka ini rupanya termasuk orang Israel, termasuk murid-murid ini, kenal kali mereka Daud.
Seringkali dia katakan waktu itu juga kan mengenai kebangkitan Yesus, diceritakan kuburan Daud masih ada di tengah-tengah kita katanya ya. Tapi Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Jadi Roh Kudus mendorong Daud untuk menyampaikan firman Tuhan. Inilah inspirasi Roh Kudus. Inilah inspirasi Alkitab, di mana Alkitab ini dituliskan oleh hamba-hambanya, di mana Roh Kudus menyuruh mereka menuliskannya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Maka mereka menerima Daud itu sebagai nabi, dan di mana Allah berfirman melalui Raja Daud. Apa firman-Nya? Ayat 25 tadi. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Itulah yang firman Tuhan disampaikan oleh Raja Daud. Itu diambilnya dari Mazmur berapa ya? Mazmur 2. Iya. Jadi di dalam kitab Mazmur 2 sudah dituliskan oleh Raja Daud persis seperti dalam Alkitab kita ini. Iya, di mana mereka kebaktian di Bait Allah, itu nyanyian mereka sudah dituliskan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Sambungnya lagi, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Ini pertanyaan. Jadi waktu saya membacanya ini, apakah nanti ada jawabannya, aku pikir. Mengapa bangsa-bangsa, katanya tadi apa? Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? 25. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi dalam pikiran orang ini, sebelum mereka berdoa, kok rusuh kali bangsa ini. Orang melakukan kesembuhan, tetapi ditangkap dan dilarang supaya jangan lagi berbuat yang baik. Ya, baru dijawabnya. Kenapa rusuh bangsa-bangsa? Kenapa suku-suku bangsa mereka yang sia-sia? Kenapa raja-raja dunia ini bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya? Itulah dia ya. Iya, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Siapa maksudnya di sini? Melawan Tuhan dan melawan yang diurapinya. Apakah salah saya kalau saya tafsirkan? Memang ributlah bangsa-bangsa kalau orang melawan Tuhan, kupikir. Iya, baru disambungnya 27. Mari kita nanti analisa lebih dalam. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Ini rupanya penggenapannya Mazmur pasal 2 tadi, di mana Herodes dari orang Rom, Pilatus yang berada di daerah Yerusalem berkuasa, bangsa-bangsa yang berkumpul untuk mereka merayakan hari raya Pentakosta kemungkinan masih tinggal di situ, dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Jadi jelas bagi mereka ini doanya bahwa orang inilah yang sudah melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ya, apakah salah saya kalau saya mengatakannya? Itulah sebabnya rusuh bangsa. Kalau tadi mereka tidak melawan Yesus, kan nggak jadi kerusuhan. Ngapain ditangkapnya si Yohanes dan kenapa ditangkapnya Petrus dan Yohanes? Padahal dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Tapi untuk melawan inilah makanya ditangkapnya orang yang berbuat baik ini.
Karena mereka melawan Tuhan. Jadi kapan nanti manusia ini tidak melawan Tuhan? Entah datangnya damai, kupikir. Jadi kalau ada di antara kita ini melawan Tuhan, bagaimana? Rusuhlah hatinya, kupikir. Inilah kesanku tadi. Makanya sadar dan bertobatlah supaya Tuhan mendatangkan waktu. Kan rusuh kalilah. Siapa yang rusuh di sini? Kepala-kepala ini. Kenapa? Rusuh kalilah orang ini. Orang disembuhkan, dia yang menjadi bumerang, kan begitu? Janganlah kuda. Padahal itu damai tadi semuanya. Orang yang minta-minta di situ bisa diurus, bisa dia berjalan, orang bisa memuji Tuhan. Kan damai orang ini. Datang yang melawan Tuhan yang diurapinya ini, terjadilah kerusuhan. Yang rusuh siapa? Yang melawan tadilah. Yang lain kan damai semua. Katanya melompat-lompat dia dan memuji Tuhan karena sudah Tuhan menolong dia. Orang ini yang rusuh, itulah yang melawan Tuhan dan yang melawan diurapinya. Itulah Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Jadi Raja Daud sudah bernubuat untuk menyatakan kerusuhan yang terjadi di dalam hati baik Herodes maupun Pilatus maupun bangsa-bangsa maupun tua-tua yang ada di bait Allah. Mereka akan rusuhlah hati mereka karena mereka melawan Tuhan yang diurapinya. Jadi boleh kita renungkan, karena ini kan Roh Kudus yang menyampaikannya, firman Tuhan ini lewat Nabi Daud. Rusuh kalau ada orang yang melawan Tuhan dan yang melawan diurapinya. Kalau enggak, damainya semua. Iya, itu yang mau dibaca oleh Theophilus yang nanti di pihak pembaca Alkitab ini. Kenapa rupanya rusuh, katanya? Sudah dikatakan oleh Nabi Daud, rusuh karena mereka melawan. Kalau enggak, ini bukan politik. Kan bukan politik menyembuhkan orang lumpuh, kan bukan politik yang dibicarakan. Tetapi mereka semua memikirkan apa yang jelek, sehingga walaupun ditolong terjadilah kerusuhan karena mereka melawan Tuhan. Jadi kurasa saudara yang kami kasihi, kalau terjadi perusuhan di dalam hati Anda, renungkanlah itu. Apakah Anda masih melawan Tuhan dan yang diurapinya? Siapa Tuhan di sini? Itulah melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Iya, kurasa rusuh hati kita. Apalah alasannya majelis-majelis tua-tua yang ada di bait Allah ini kok rusuh? Padahal orang yang tadinya menjadi beban mereka, tiap hari minta-minta, bisa disehatkan, bisa disembuhkan, bisa bersukacita. Kenapa mereka kok muncul kedengkian orang ini? Karena hatinya rusuh untuk melawan Tuhan. Yang Tuhan buat baik, tapi hatinya menjadi susah. Itulah yang mereka serukan, kan begitu tadi ya? Ya, itulah mereka serukan kepada Tuhan. 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu sendiri. Ini melalui Yesus. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Ayat 29. Ini topik doanya. Jadi tadi bisa kita katakan mereka berseru dalam kata mengutip firman Tuhan. Kenapa rusuh bangsa? Apa yang rusuh? Karena Herodes, Pilatus, penatua semua sedang melawan Yesus. Jadi muncullah perlawanan, maka terjadilah kerusuhan. Barulah topik doa mereka ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan. Tadi dikatakannya ya Allah. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan sekarang alamat doanya, ya Tuhan, lihatlah. Kan ini serunya. Lihatlah.
bagaimana mereka mengancam kami. Jadi berseru tadi bisa juga melaporkan. Jadi kalau doa di sini bisa melaporkan, ya Tuhan, lihatlah, kan begitu ya. Bagaimana mereka mengancam kami? Apa tadi ancamannya? Supaya jangan lagi kamu memberitakan nama Yesus. Karena dia memberitakan nama Yesus, dipenjarakan 1 hari. Hari berikutnya nggak bisa ditahan, mereka dilepaskan, diancam. Janganlah memberitakan nama itu, ya. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Apa isi doanya? Apakah ini nggak pernah lagi kita doakan? Apa isi doa mereka? 1, melapor ya. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Kalau begitu, apa yang diminta? Lindungi kami, jagai, tidak ya? Dan berilah kepada hamba-hambamu keberanian. Itu topik doa mereka. Berilah kami supaya kami tidak takut dalam ancaman yang mereka berikan untuk memberitakan firman-Mu selanjutnya. Iya, kalau doanya Salomo apa? Berilah aku hikmat untuk memimpin bangsamu ini. Di sini mereka meminta, berilah kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kurasa kita ingat semua apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mintalah, kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, kan gitu katanya. Mintalah apa saja, maka aku akan memberikannya. Kalau dalam hal itu Bapakku dipermuliakan. Jadi isi doa orang ini tepat sekali sasarannya. Tadi ancaman, menakut-nakuti, tetapi dia minta lawannya supaya mereka diberi keberanian. Karena mereka sadar, kan Petrus sangat berani ya. Ya Petrus itu kan sangat berani sekali waktu melawan, waktu Yesus disalibkan. Berani sekali, tapi beraninya seperti kena apa ya? Kena siram air langsung lembek dia. Di sini dimintanya keberanian itu kembali. Iya, supaya jangan nanti terhambat seperti yang dulu. Kau dulu ya katanya. Enggak katanya, kan langsung dia ketakutan. Ya, di sini dimintanya supaya berikan keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kurasa itu genap Yohanes pasal 15 ayat 7 itu. Mereka merenungkan firman Tuhan ini pas, dan mereka minta di mana nama Allah dipermuliakan. Jadi tidak mereka ditakutkan oleh ancaman itu. Itulah dimintanya lawannya. Bukan supaya mereka lepas dari kesulitan itu. Karena lepas dari kesulitan itu, kalau mereka nggak berani juga mengabarkan Injil, ngapain? Iya, taruhlah mereka lepas. Kita ini kan lepas. Kita kan nggak ada yang mengikat kita kalau kita memberitakan nama Yesus. Tapi kalau nggak ada keberanian kita, nggak juga kita apa? Iya, nggak kita menaksikannya. Kurasa satu pun kita ini nggak ada yang dipenjarakan. Ya, kemungkinan dipenjarakan oleh COVID-19 itu bisa betul. Tapi kalau dipenjarakan karena nama Yesus, nggak ada di sini. Kurasa sampai hari ini gitu. Tapi bisa juga kita ngapain? Tidak memberitakan. Lihatlah diri Anda, maksudku. Jangan nanti kita dengar ini tapi aku berani kok katanya bisa. Itulah makanya inilah doa mereka. Jadi kalau kita tanya doa Salomo, cuma satu dimintanya. Di sini murid-murid meminta juga cuma satu, berilah kami keberanian. Karena ada kemungkinannya jangan-jangan nanti kita menyangkal seperti Petrus, takut lagi kita kalau datang ancaman lebih berat. Mintanya lah keberanian.
Bukan supaya mereka dilepaskan dari ancaman orang itu, tapi meminta supaya ada keberanian. Di mana pertumbuhan saksi tidak bisa berhenti kalau dikasih keberanian. Oke, sudah. Ya, jadi Anda belum ada keberanian, makanya nggak memberitakan nama Yesus. Mana tahu nanti mintalah. Iya, baik. Kita lanjutkan ayatnya yang ke-30. Ini doanya yang berikutnya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Bagus ya. Dia minta supaya terjadi mujizat. Iya. Karena sejalan. Bisanya terjadi mujizat, tapi kita nggak berani kan sayang. Makanya dimintanya keberanian, baru dimintanya untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Kenapa kalau nama Yesus? Tidak bisa mereka lawan bahwa yang mereka salibkan itu sekarang sudah dipermuliakan oleh Bapa di surga. Mereka minta ini. Jadi kalau begitu dalam pekabaran Injil kalau ada kesulitan, bolehkah kita berdoa, Tuhan Yesus ulurkanlah mujizat-Mu, buatlah tanda-tanda mujizat, supaya nama Yesus dapat diberitakan. Tadi sudah kita lihat, 2 mujizat terjadi. Hari Raya Pentakosta, bisa nama Yesus diberitakan. Di sini tadi orang lumpuh, bisa diberitakan nama Yesus. Memang dalam dunia misi harus kita akui, memang Tuhan turut bekerja untuk supaya firman-Nya dapat diberitakan. Dia ikut bekerja bersama-sama dengan hamba-hambanya itu, menyatakan kehadirannya. Dia melalui mujizat, murid-muridnya melalui mulut. Sehingga tidak bisa lagi dibantah seperti dalam cerita orang lumpuh ini. Karena berdiri di situ orang yang lumpuh itu, nggak bisa lagi mereka bantah. Mana tahu ada di antara kita yang menjadi perintis pekabaran Injil. Mana tahu di antara kita Roh Kudus memimpinnya jadi misi. Topik doa ini penting sekali 2. Berilah kami keberanian. Baru ulurkanlah tanganmu untuk melakukan mujizat di dalam nama Yesus, supaya dilanjutkan nama itu. Karena kamulah jadi saksinya dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau di sini sudah ditutup, maka perjalanan sudah stop. Maka apa yang dikatakan Allah tidak nanti akan digenapi, bahwa semua bangsa akan menjadi muridku. Makanya kalau Anda mengabarkan Injil, kalau Anda menjadi penerobos di mana nama Yesus belum diberitakan, inilah topik doa. Kalau topik doa hari ini apa saja yang setiap hari kita dengar di gereja kita masing-masing? Doanya apa coba? Ya, kami memuji Tuhan karena kami belum kena COVID-19, kan gitu ya. Iya, kami memuji Tuhan karena apa lagi ya? Karena belum turun hujan lebat, kan begitu. Ya, kami memuji Tuhan karena masih ada kesempatan mengabarkan Injil. Ya, tetapi orang ini bukan itu topik doanya. Alasannya kenapa? Alasannya karena mereka mau mentaati, kamulah menjadi saksiku. Jangan kita lupa itu. Jadi nanti selesai kisah para rasul, Anda tidak bisa lupa tujuan kisah rasul, kamu adalah saksiku. Dan bisa kita katakan semua topik doa mereka pun harus sangkut pautnya dengan apa? Dengan saksi. Berilah kami keberanian supaya kami terus bisa bersaksi. Supaya kami terus bisa bersaksi, ulurkanlah tanganmu, laksanakanlah mujizat atas nama Yesus. Nggak menimpang mereka dari jalan itu. Jadi kalau topik doa kita salah, Pak, bagaimana? Karena jalan kita kan nggak lurus. Ya, Mas Papa ngapain nggak lurus? Hari ini supaya damai, besok supaya ada rezeki, ketiga apa? Supaya dipasu-pasu karena ada anak mau diberkati, kan begitu. Oh, ya jangan lagi ada penyakit supaya sembuh. Jadi topik doa kita ramai.
Topik doa ini tidak terlalu ramai karena satu jalannya. Yang lain kan bisa ditambahkan. Kan itu dikatakan ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan yang lain pun akan. Makanya kepada Salomo itu kan cuma satu yang dimintanya. Tapi apa dikatakan Tuhan, karena satu ini engkau minta, katanya apa? Maka tidak ada raja yang lebih besar daripadamu. Yang lain pun akan kutambahkan. Ini kita beloknya lebih banyak, utamanya kita tidak minta. Itulah perbedaan kita. Yang lain nanti Anda bisa lihat di bawahnya, kan dikasih Tuhan yang lain. Tapi kamulah saksiku kalau Roh Kudus turun. Mulai dari sini sampai ke sana, mereka ingat ini. Oke, kami mau melaksanakannya ini. Karena itu, untuk melaksanakan penugasan menjadi saksi, berilah kami keberanian. Kan gitu ya. Sudah itu, berilah kami mujizat supaya tidak ada halangan mereka untuk berkata-kata, karena ada orang mencari. Kenapa begini terjadi? Kesempatan seperti ini, Simon Petrus bisa berkhotbah. Oke, Laila, kalau begitu doaku Pak belumnya lurus. Hari ini itu, besok ini, dan selanjutnya kadang-kadang sudah lupa pun. Tapi pada doa mula-mula ini lurus sekali supaya kita tetap menjadi saksi. Minta mujizat, terjadi mujizat, karena itu demi kepentingan Allah. Bukan supaya dia sembuh, supaya bisa dia menyaksikan nama Yesus dan tidak bisa dibantah oleh orang lain bahwa Yesus yang kamu salibkan ini, yang telah dikuburkan, yang telah bangkit dari antara orang mati, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Inilah dalam nama Yesus, kuasanya itulah menyembuhkan dia. Baik, kita harap Roh Kudus akan membuat kita topik doa kita pas. Berilah aku keberanian. Ulurkanlah tanganmu dengan hamba-hambamu yang kudus supaya terjadi mujizat, supaya aku bisa menjadi saksimu. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Doa mereka bagaimana? Dijawab. Dan dibuatnya di sini, goyanglah tempat mereka berkumpul. Bukan gempa bumi. Kalau gempa bumi kan runtuh nanti rumahnya, nggak jadi mereka lagi kumpul di situ. Iya. Kalau di hari raya Pentakosta, api-api dengan angin. Tetapi untuk khusus murid-murid, karena tidak perlu mereka keluar, itu hanya untuk diri mereka sendiri, bahwa Allah menjawab doa mereka. Roh Allah hadir di tengah-tengah mereka, maka mereka mengalami hal ini. Menunjukkan memang doa mereka sudah dijawab oleh Allah. Dan dikatakan di belakangnya, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi kalau kita pengecut itu dari mana datangnya? Bukan dari Allah ya, tapi keberanian mengabarkan Injil itu dari Allah. Dan Allah menyatakan kehadirannya bukan dengan api, sebagaimana Musa dengan api, hari raya Pentakosta dengan api dan angin deras berhembus, begitu ya. Tapi di sini khusus untuk murid-murid, itu hanya tempat tinggal mereka itu apa? Bergoyang. Iya, bergoyang. Nah, tapi tidak rusak ya. Sama juga dengan waktu Paulus mungkin di Filipia. Itu juga terjadi goyang, akhirnya pintu-pintu semua terbuka, tapi tidak rusak. Supaya jangan nanti kita rasakan, oh ini Allah kita bilang, padahal gempa bumi rusak di bawah semua. Ini kan nggak rusak, gempa tapi tidak rusak. Iya, ini yang nanti terjadi di dalam cerita ini. Oh begini, tapi Allah menyatakan Allah itu hadir karena bisa terjadi goyang, tapi nggak rusak dibuatnya. Karena memang dia Allah. Sehingga murid-murid ini tahu bahwa doa mereka dijawab, dan mereka dengan berani memberitakan firman Allah. Karena kesulitannya, baik kita lanjutkan. Inilah kehidupan mereka sesudah keluar dari penjara, di mana kepala tua-tua, imam-imam yang menangkap mereka melaporkan kepada teman-temannya. Mereka berdoa dengan istilah apa? Berseru.
Iya, tetapi di bawah ayat 31 mereka sudah pakai kata doa. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi di sini lambang mereka penuh Roh Kudus waktu tempat mereka itu goyang. Makanya tidak bisa sama. Jangan disamakan semua. Asal goyang-goyang nanti Roh Kudus enggak salah. Jangan. Karena bagaimana Allah menyatakan diri itu terserah kepada Dia. Tapi murid-muridnya ini tahu. Iya, barulah dikatakan doa mereka dijawab, maka mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mari kita lihat ayat 32. Kita sambungkan saja ayat 23 ini. Cara jemaat hidup mula-mula. Ya, sekarang 32 ini kan judulnya apa? Cara hidup jemaat. Kan sama dengan yang di atas. Cara hidup jemaat yang di atas berdoa, meminta, kan begitu. Berseru. Iya, makanya disatukan saja. Nggak usah pun ditaruh kali cara hidup jemaat di ayat 32. Kita sambungkan saja. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, jadi namanya dulu bukan gereja ya, kumpulan orang percaya. Mereka sehati. Tadi pun mereka berdoa ya, berseru bersama-sama, sehati, sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini sehati, sejiwa, dan di dalam harta tidak merupakan milik sendiri. Itu sudah kita jelaskan pada pasal 2. Karena mereka yang sudah percaya ini menganggap satu keluarga yang besar. Karena mereka dipengaruhi oleh apa yang dikatakan Tuhan Yesus, siapakah saudaraku dan siapakah ibuku. Itulah mereka ini semua yang melakukan firman Tuhan. Jadi mereka ini hidup serumah. Ya, aikos, seisi rumah sama. Mereka tidak membedakannya karena sama Bapa mereka, sama Tuhan mereka, sama baptisan mereka, sama tujuan mereka hidup, sepikir dan sejiwa. Dalam isi doanya pun sama isi doanya, supaya mereka diberi keberanian. Sebenarnya bisa juga mereka di sini berdoa supaya turun manna, seperti umat Israel di tanah perjalanan. Tapi itu bukan diminta mereka. Yang diminta mereka adalah penugasannya supaya mereka bisa menjadi saksi. Dan itu diberi dan ada di dalam jiwa mereka itu sehati dan sejiwa dalam hal harta tidak menjadi milik masing-masing. Karena mereka sudah menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Itulah yang kita ambil cara menafsirkannya ini. Jadi kalau ada perasaan jemaat itu memang kita ini adalah keluarga Kristus, maka tingkah lakunya seperti ini. Tapi kalau masing-masing menganggap dirinya sendiri, bukan satu keluarga dengan saudaranya di mana Yesus menjadi bapa mereka, ya maka anggota ini akan hidup masing-masing. Maka doanya pun akan menjadi masing-masing, keperluan masing-masing lah yang ditonjolkan. Iya, entah kapan nanti itu terjadi, tapi jawabnya gampang ya. Kalau Roh Kudus memang di situ yang mengajari mereka supaya menjadi, apa katanya, kuberikan kepadamu hati yang baru. Jadi mereka satu bahasa, satu goal, dan mereka ini tidak menganggap bahwa ini miliknya sendiri. Karena mereka ini semua adalah pendatang kecuali John Markus yang tinggal di Yerusalem. Jadi kalau mereka ini pendatang semua, ya berapa lamalah cukup uangnya habis, tapi mereka masih terus juga di Yerusalem. Nanti berikutnya mereka akan bubar semua karena ada aniaya. Tapi di sini masih bersatu mereka sejak Yesus naik ke surga, belum meninggalkan. Menunggu lagi hari raya Pentakosta. Sekarang khotbah lagi. Jadi belum ada kesempatannya, seperti Petrus umpamanya belum bisa mengambil ikannya di Danau Galilea, dibawa ke Yerusalem. Iya, itulah yang di sini kita rasakan. Jadi apa yang ada sama mereka, itulah yang mereka makan bersama. Karena terjadi keluarga yang besar.
kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus, di mana Yesus sudah meninggalkan mereka, tapi jiwa Yesus sudah ada di tengah-tengah persekutuan itu. Sebab di mana saja Yesus hadir, mereka semua makan bersama. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi khotbah pada abad pertama itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Bolehkah kita mengkhotbahkan kebangkitan Yesus? Kan itu di sini yang diceritakan. Ada kemungkinannya, oh betul Pak, kebangkitan Yesus itu tidak dilihat oleh orang ini. Tetapi penyalipannya mungkin ikut dia ke bukit Golgota. Itu makanya disaksikannya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Tahu kita kasih karunia melimpah-limpah ya? Tidak punya hak, tidak berhak, tapi semuanya mendapat bagiannya masing-masing. Mendapat bagian untuk membagikan hartanya, untuk mendapat bagian dari apa yang diberikan orang yang berbelas kasihan, yang punya karunia. Maka di sini artinya mereka semua hidup dalam berlimpah kasih karunia. Berlimpah yang menerima, berlimpah yang memberi. Karena dia tidak merasa itu miliknya lagi. Makanya dia hidup di dalam kasih karunia, bukan hakku lagi. Ya, ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Ini seperti roti, 5 ketut roti dibawa sama Yesus. Sesudah itu Yesus yang membagikannya. Makanya kurasa nggak salah tafsiranku, bahwa konsep mereka ini persis sebagaimana Yesus di bumi, bahwa mereka ini satu keluarga yang besar. Jadi bukan rasul, bukan yang menjualkan hartanya itu membagikannya kepada temannya, tetapi dibawanya kepada rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi konsep inilah dia dalam hati jemaat mula-mula, sehingga dia bersedia dengan kasih karunia yang ada dalam hatinya. Oh, ini berikan. Karena kan 5 ketut roti 2 ekor ikan itu kan karena kasih karunia anak yang kecil itu. Dia tidak berkata, mana nanti roti, kan nggak seperti itu dikatakannya. Kalian nanti makan, aku nggak makan, katanya kan tidak. Karena ini kasih karunia. Bisa 5 ketut rotiku ini dan 2 ikan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberi makan sebanyak 5.000. Atau sebaiknya kan dalam cerita itu anak-anak pun ikut makan, kan begitu. Disinggung tapi tidak dihitung, padahal dia yang bawa roti tadi. Nah, disinilah ceritanya. Makanya mereka ini hidup dalam penuh kasih karunia. Makanya cukup dibawa kepada rasul-rasul, karena rasullah yang sudah menggantikan. Yesus sudah naik ke surga, rasul-rasul inilah menjadi saksi dan kepadanya lah diberikan kuasa. Makanya di sini katakannya, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Sampai kenyang, sisanya dikumpulkan, kan itu waktu Tuhan Yesus. Jadi bukan mereka bawa pulang, kumpulkan baru nanti dibawa pulang. Lalu ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Ya, nanti Barnabas ini kemungkinan menjadi salah satu diaken. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ya. Makanya misi Paulus yang pertama masuk ke dalam Siprus, karena Barnabas ini orang Siprus yang berangkat dari Antioquia. Karena dia orang Siprus, dibawanya lah John Markus, karena ini di rumahnya John Markus, karena mereka ini berkeluarga. Jadi ada yang datang dari jauh, dari pulau Siprus itu kan jauh kali itu ke Yerusalem. Rupanya dia, apa katanya, disebut rasul-rasul
anak penghiburan, dan dia orang Lewi dari Siprus. Inilah nanti misi yang pertama, Barnabas, Markus dan Paulus singgah di pulau Siprus, karena dari situlah kampungnya ini. Iya, baru disambung ayat 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Disebutkan namanya. Tapi yang lain tidak. Kan sama, yang di atas tadi juga kan sudah ada yang membagikan dia punya, tetapi di sini khusus disebutkan satu orang. Ya, apakah nanti supaya dalam pemilihan menjadi diaken dia sudah terkenal menjadi baik? Kan itu salah satu nanti syaratnya menjadi diaken adalah orang-orang yang terkenal baik dari antara mereka itu. Dan di sini Barnabas terkenal baik dan membagikannya. Inilah cara hidup mereka. Jadi kalau bolehlah kita lihat ayat 33 ini. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bagi Barnabas itu karunia, bisa memberi makan orang-orang yang sudah percaya. Sehingga walaupun di Siprus ada ladangnya, apakah ladangnya ini di Siprus yang dijualkannya atau ladangnya yang ada di Yerusalem, nggak diceritakan. Iya, tetapi itu merupakan kasih karunia. Kalau ada kesempatannya menjualkan yang ada dan memberikan uangnya untuk dimakan oleh orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Di mana inilah keluarganya Yesus yang sudah ditinggalkannya di bumi. Kan kasih karunia lah bagi dia kalau bisa dia memeliharakannya sebagaimana Yohanes memeliharakan ibunya Tuhan Yesus. Makanya kalimat ini penting kali. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah, yang memberi melimpah, yang menerima juga berlimpah, sehingga tidak ada yang berkekurangan dari antara mereka ini. Karena Tuhan telah memberikan hati yang baru kepada mereka ini, satu kawanan domba Allah yang baru kali ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dan kesan mereka selama Tuhan Yesus sudah memeliharakan mereka. Sekarang rasul-rasul memeliharakan mereka. Bagaimana caranya kita hidup? Kita harus hidup di dalam kasih karunia. Kasih karunia bisa menjual harta untuk milik Allah yang berkumpul masih di Yerusalem. Bagi yang tidak punya adalah kasih karunia untuk menerima. Karena dua-dua, karunia untuk memberi dan karunia untuk menerima. Berkelimpahan mereka semua. Nah, itulah yang kita dapat lihat kehidupan jemaat mula-mula karena mereka sudah menerima kasih karunia. Maka kalau Paulus katakan itu, kalau engkau menerimanya dengan cuma-cuma, apa katanya? Iya, berikan juga. Itu persis artinya. Kalau engkau menerima dengan kasih karunia, berikan jugalah dengan kasih karunia. Ini bukan aku menerimanya karena kekuatanku, maka aku berikan juga pun dengan karena kekuatanku. Itulah alasan sehingga tidak terjadi mereka ini hidup di dalam kasih karunia. Punya karunia untuk memberi, punya karunia untuk menerima. Sebagai anak-anak Allah yang baru ditinggalkan oleh Yesus, kesan mereka selama 3 tahun tidak pernah mereka berkekurangan. Apa saja pun Yesus yang memberikan pertolongan kepada kawanan ini. Sekarang rasul-rasul yang memberikan pertolongan, tetapi semua orang-orang percaya ini memiliki hati yang baru, punya karunia di dalam hatinya untuk memberikannya, dan punya karunia juga untuk menerimanya. Mereka tidak merasa karena miskin mereka meminta, tetapi karena itu adalah kasih karunia dari Allah, aku menerimanya. Ini juga karena kasih karunia aku bisa memberi, makanya aku berikan. Maka tidak ada di situ persungut-sungutan dan tidak ada di situ mencari nama. Nanti jumpa kita mencari nama pasal 5. Nah, itu kita tidak sambung karena dia tidak hidup lagi di dalam
berkelimpahan dalam kasih karunia. Ditahannya sedikit karena dia tidak berkelimpahan dalam kasih karunia. Maka orang yang demikian sudah masuk racun, harus dibersihkan. Iya, mereka jemaat mula-mula ini singkat sekali ya, hidup dalam berkelimpahan kasih karunia. Maka Allah pun mengaruniakan mereka, kuasa pun diberikan kepada rasul-rasul. Mereka semua hidup sebagaimana Tuhan Yesus sudah katakan, inilah keluargaku, inilah saudaraku, inilah ibuku. Mereka melaksanakan hal itu. Itulah gambaran gereja mula-mula. Hari kita berdoa. Adakah di antara kita mendapatkan kasih karunia untuk memberi? Adakah kesempatan bagi kita kasih karunia menerima? Tetapi dua-dua itu adalah kasih karunia Allah. Sehingga jemaat ini hidup di dalam kasih karunia yang berkelimpahan. Maka doa mereka bukan meminta harta dianugerahkan. Apa tadi minta mereka? Berilah kami keberanian. Bukan harta, walaupun jemaat pada waktu itu dalam kondisi tidak semuanya sama kayanya. Ya, tapi mereka tidak meminta harta. Minta supaya berani dan meminta supaya terjadi mujizat. Dan Tuhan kasih rasul-rasul bisa melaksanakan mujizat supaya terus bisa menjadi saksi. Kami mengucap syukur kalau kami mengerti kasih karunia Allah yang berlimpah. Itulah kasih karunia Allah yang paling besar. Yesus mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Sehingga semua kami yang sudah menerima kasih karunia Allah ini memiliki hidup yang kekal. Kami memuji namamu, dan dengan demikian juga ada kesempatan kami hidup dalam kasih karunia kepada orang lain. Supaya orang lain itu pun bisa menerima kasih karunia yang terbesar. Itulah hidup yang kekal. Berilah kami keberanian untuk memberitakan nama Yesus. Tuhan, kalau memang perlu, ulurkanlah tanganmu, menyembuhkan, dan buatlah mujizat. Supaya namamu bisa kami beritakan, supaya Engkau sendirilah yang dipuji sampai selama-lamanya. Kami mengucapkan syukur buat perlindunganmu sampai hari ini masih boleh kami menceritakan nama Yesus. Baik kepada saudara-saudara kami maupun kepada pendengar radio kami ini. Berkati jugalah mereka dalam kelimpahan kasih karunia yang berasal daripadamu. Kepadamulah puji-pujian kami, karena Engkau memberikan kasih karunia ini. Bisa kami khotbah, bisa kami mendengar, dan bisa kami mengerti. Kami memuji namamu. Doa kami, mohonlah Tuhan kami Yesus, berilah ada obat untuk COVID-19 ini. Kalau ini belum ada, maka dari hari ke hari berita kematianlah yang kami dengar. Tapi di sampingnya ini ada juga berita di mana dosa dapat diampuni, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Tolonglah Tuhan kami Yesus, supaya pemerintahan kami juga tetap bisa memberikan jalan keluar, sehingga negara kami ini ada dalam keadaan damai. Dan kami mau berdoa supaya Tuhan sendiri melindungi para medis kami yang melayani. Berilah mereka juga sukacita dan terlindung dari penyakit itu. Damai sejahtera-Mu Tuhan kami Yesus yang penuh berkelimpahan, memberikan pengertian ini dalam hati kami, sehingga hidup kami memang orang yang penuh berkelimpahan dalam kasih karunia sebagaimana Yesus memberikannya dalam hati kami. Dalam namamu lah kami berdoa. Amin.